Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Pradika TC. Di video saya kali ini saya mendapat tugas untuk mengecek Daihatsu Terios TX 2012 pesanan teman saya sendiri, sahabat saya, Sony. Dia menginginkan Terios TX yang warna putih, kalau bisa yang minim PR. Nah, ini saya ada satu unit yang akan saya cek, semoga hasilnya bagus karena di pengecekan yang sebelumnya di Pati Batangan itu kondisinya cukup bagus, tapi ada beberapa PR yang lumayan sebenarnya, mulai dari packing silinder headnya itu harus diganti karena ada rembesan oli, kemudian keempat buah bannya itu harus diganti karena sudah kadaluarsa ya, tahun 2012 itu banyak tahun produksinya. Kemudian PR-nya lagi itu catnya kurang mulus, di beberapa bagian itu sudah dicat ulang tetapi kurang rapi, jadi kalau mau rapi ya nanti dicat ulang. Nah, akhirnya kan timbul biaya lagi, jadi tidak saya rekomendasikan untuk diambil. Kemudian yang di perbatasan Kudus Jepara Dindaren itu juga ada satu lagi 2011 Terios TX, itu PR-nya malah lebih banyak lagi. Ada yang packing silinder headnya itu harus diganti karena ada rembesan oli mesin, kemudian bannya itu juga harus diganti 2 buah. Terus ada lagi kaki-kakinya juga keludakan, kaki-kakinya keludakan, harus diservis atau bahkan mungkin ada penggantian shock breaker malah, karena kondisinya cukup buruk lah, tidak senyaman yang semestinya. Kondisinya suspensinya keludakan, kaki-kakinya kurang nyaman, jadi tidak saya rekomendasikan untuk dibeli. Nah, ini unit yang ketiga, ini saya akan cek. Ini berada di Kudus sendiri, Terios TX 2012 warna putih. Untuk harganya kemarin sih minta di angka 130 juta ya. Nah, ini coba akan saya cek, semoga unitnya bagus, dapat diterima tanpa ada PR. Misal ada PR pun ya sedikit-sedikit saja lah, karena kita menyesuaikan budgetnya sahabat saya. Oke, saksikan terus video saya sampai selesai. Terima kasih, selamat menonton. A few moments later. Oke teman-teman, ini unitnya sudah berada di depan saya, Terios TX warna putih 2012. Oke, ini akan saya cek mesinnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, ini penampakan mesin si Terios TX 2012 warna putih ya. Akan saya cek terlebih dahulu apakah ada rembesan oli mesin. Kita cek samping kanan kirinya apakah ada rembesan oli mesin. Kalau dari sini sih ya masih aman, tidak ada rembesan oli. Ada rembesan oli ya dari sini. Dari sini juga aman, tidak ada rembesan oli. Sebelah sini tidak ada rembesan ya, kering. Di sini ini juga kering, cuma kotor aja, ini aman. Di depan sini juga kering. Oke, kita coba cek di bagian bawah. Nah, ini ada covernya, tapi coba saya cek masih aman. Kita lihat dari sini. Nah, itu mesinnya bagian kalter ya, itu tidak ada rembesan oli, masih kering. Untuk mesin bebas dari rembesan oli. Kemudian untuk soket-soketnya ini masih utuh, soketnya masih utuh. Soket kabel-kabel, sensor-sensor ini masih utuh. Dan ini radiatornya, kisi-kisinya masih utuh ya, ini tidak ada yang rusak.
atau melengkung atau bekas nabrak masih aman. Untuk minyak remnya ini juga masih volumenya masih full, masih penuh. Akinya ini jenisnya aki free maintenance ya, ini aki kering, masih bagus kondisinya. Dan untuk ini bagian kap mesinnya, ini kita cek apakah ada bekas insiden atau sudah ada bekas las-lasan, dempulan. Saya lihat sih ini masih bagus, masih utuh, tidak ada las-lasan ataupun dempulan, masih utuh. Dan yang bawah ini afronnya, nah ini masih utuh ya, ini masih utuh, tidak ada bekas las-lasan. Jadi saya pastikan mobil ini bebas dari insiden menabrak. Oke, untuk mesinnya saya kira ini masih cukup bagus. Coba nanti saya start ketika mau test drive. Nah, ini olinya akan saya cek. Untuk volumenya ini masih full ya, ini volumenya di batas atas. Saya masukkan kembali dipsticknya. Oke, untuk mesin saya kira cukup aman tanpa kendala. Ini tangki cadangan radiator masih terisi air. Kemudian ini radiatornya, ini juga masih terisi air, tidak ada kendala. Cuma ini sudah menggunakan air biasa, kalau nanti diganti coolant sih bisa, tidak apa-apa. Coba kita cek sambil start ya. Kita start mesinnya. Kita dengarkan sehalus apa mesin Cterios ini. Kalau memang suaranya kasar, tidak masalah, kita cek dulu kasarnya dari mana. Yang penting tadi tidak ada rembesan oli. Kemudian untuk knalpotnya masih ngembun keluar air, asapnya nggak terlalu banyak. Kalau ini saya dengarkan sih mesinnya masih halus, ini masih normal kayaknya. Ini untuk pulinya ini juga masih bagus, V-beltnya ini juga masih bagus. Jadi saya rasa untuk mesinnya masih cukup bagus ya teman-teman, masih bisa diterima. Malah lebih halus ini dengan kondisi yang kemarin yang di Pati Batangan sama yang Daren Jepara, ini masih bagus kondisinya. Oke, ini akan saya cek bodinya muter ya. Kita tutup dulu. Kita cek muter sambil manasi mesin, kita cek dulu ya bodinya ya. Nanti sebelum test drive kita panasi dulu sambil ngecek bodi sama catnya. Nah, ini di bagian depan untuk kap mesinnya sendiri ini masih cukup tipis, catnya halus, masih tipis, ada dembul-dembulannya. Ini juga lempeng, ini masih utuh, tidak ada bekas nabrak. Grillnya ini juga masih utuh. Untuk lampunya ini masih bagus, cuma agak sedikit burem, dipoles nanti bisa biar lebih kinclong. Ini juga agak sedikit burem, nanti dipoles. Untuk bagian bumper ini masih tipis ya, walaupun ini mungkin pasti sudah dicat ulang, tapi ini hasil cat-catannya ini bagus, ini enggak terlalu mencolok warnanya, perbedaan warnanya ya, ini dengan ini masih senada lah. Nah, ini masih bagus untuk yang depan, tidak banyak baret. Nah, ini tidak masalah, ini aja pemakaian wajar lah. Untuk bagian fendernya ini juga tipis,
pilar A nya ini juga masih utuh, pilar A nya masih utuh. Coba kita buka. Nah, kita lihat ini masih utuh ya, tidak ada bekas benturan atau kecelakaan, mungkin ini masih utuh. Untuk cat pintu kanan depan ini saya rasa masih cukup tipis. Ini kemudian untuk yang atas ini masih utuh, juga masih utuh. Ini masih utuh, tidak ada bekas dempul-dempulannya, masih aman, cukup aman teman-teman. Cat bagian pintu ini tidak masalah, ini masih tipis. Coba kita lihat kolong bagian kanan bawah. Nah, ini kalau dilihat ini masih cukup baik kondisi sasisnya, tidak ada karat-karat ataupun keropos, masih bagus teman-teman. Oke, saya lanjut muter lagi. Nah, ini juga masih tipis, masih tipis. Nah, ini mungkin sudah dicat ulang ini, tapi cukup rapi, tidak masalah. Karena bumper ini kan tahun 2012, tidak masalah kalau memang bumpernya sudah dicat ulang. Karena jarang sekali mobil itu tahun di bawah 2012 kondisinya cat masih utuh, itu jarang sekali. Ini wajar menurut saya, tidak masalah. Oke, saya muter lagi. Ini spoilernya juga masih utuh. Kita buka pintu belakangnya, ini juga masih utuh, masih utuh. Nah, ini juga masih utuh. Kita naik. Untuk atapnya ini juga masih utuh teman-teman, tipis, tidak bekas dembul-dembulan. Nah, ini tampak belakangnya masih dilihat masih enak, tipis bempernya. Ini ada pelindung bemper belakang. Nah, ini bagian kiri sekarang. Nah, ini lecet dikit, tidak masalah, wajar. Yang penting ini catnya tipis, masih utuh, masih utuh. Nah, ini bagian pintu belakang kiri ya, ini masih utuh, tidak ada keropos ya. Paling ini bekas pijakan ya, ini mengelupas, tidak masalah. Ini saya rasa masih cukup bagus, tidak ada keropos. Untuk cat pintu belakang kiri juga masih bagus teman-teman. Untuk bodi dan mesin saya rasa kondisinya masih cukup baik, lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, sekarang saya cek interiornya ya teman-teman ya, belakang dulu. Nah, ini penampakan interiornya. Plafonnya masih bersih, kisi-kisi AC juga masih utuh. Nah, ini headrest yang depan ini malah sudah ada TV nya ini. Nah, ini juga masih utuh. Ini joknya fabric, bahannya bawaan pabrik. Dan yang depan, nah ini kisi-kisi AC yang bagian tengah masih utuh. Door trim juga bersih. Nah, ini sudah ada head unitnya double din, ini malah bawaan Toyota, ini tidak apa-apa. Door trimnya juga bagus. Coba saya lihat. Nah, ini kilometernya masih cukup rendah,
di angka 86 ribuan kilometer ya teman-teman ya. Ini cukup rendah kilometernya. Oke, ini akan saya test drive apakah masih nyaman. Oke, ini saya test drive apakah masih nyaman. AC-nya akan saya nyalakan apakah masih dingin ya. Akan saya bawa ke jalan yang agak rusak untuk mengetes sejauh mana kenyamanan dari suspensi atau apakah kaki-kakinya ada yang harus diperbaiki. Nah, ini kalau saya rasakan ini kaki-kakinya masih enak ya, ini tidak terlalu gelodakan, masih enak. Nah, ini kalau Terios sendiri ini memang karakter kaki-kakinya memang agak keras, jadi tidak masalah. Dan untuk yang kaki-kaki belakangnya itu biasanya itu kelemahannya kalau sudah shock breakernya sudah rusak itu dia akan ngayun yang belakang. Kalau ini yang saya rasakan ini tidak terlalu ngayun, dia masih enak, bawaannya masih enak. Enak teman-teman, ini cukup rekomendasi sekali untuk dibeli. Saya sengaja cari jalan yang jelek. Untuk AC-nya sendiri ini cukup dingin di angka 1 ini. Blower speed nomor 1 ini masih sudah terasa dingin. Nah, ini jalan jelek, tidak ada gelodakan ya, ini cukup bagus kaki-kakinya. Oke, untuk suspensinya aman. Sekarang akan saya coba cek akselerasinya. Di jalan yang agak mulus. Untuk akselerasinya ini masih oke, tarikannya masih galak. Dengan suspensi yang saat ini kondisinya masih cukup baik, jadi masih terasa nyaman. Untuk harga dari mobil ini penawarannya di angka 130 juta teman-teman, tapi nanti coba dinego apakah bisa kurang lagi. Paling nanti dinego di angka 127, kenanya paling sekitar 128 jutaan kena. Paling kenanya sekitar 128 jutaan. Nah, ini untuk suspensi enak, tarikannya juga masih galak, AC-nya masih dingin. Ini speed blower 1 ya, masih oke teman-teman. Saya tarikan lagi. Oh, ini masih enak tarikannya. Untuk power steeringnya ini juga masih ringan, tidak terlalu berat ya, masih normal. Kemudian untuk setirnya ini anteng, nggak lari ke sana kemari, cukup bagus. Ini rekomendasi sekali untuk dibeli teman-teman. Ini PR-nya paling cuma itu tadi ya, bannya itu diganti tidak apa-apa, lebih bagus. Kemudian ada baret dikit lah, tidak apa-apa, itu wajar karena pemakaian. Jadi untuk unit yang saat ini oke teman-teman, layak beli karena unit ini lebih bagus dari unit yang sebelumnya saya cek. Suspensinya masih enak. Ini akan saya tes kampas koplingnya apakah masih bagus. Akan coba saya cek. Nah, ini kampas koplingnya masih bagus. Kalau dia dilepas pedal kopling langsung mati mesinnya, nah itu berarti kampas koplingnya masih bagus. Kalau dilepas pedal kopling tapi mesin tidak mati, masih melaju mobilnya, itu berarti tidak beres itu kampas koplingnya atau sudah tipis. Saya coba menanjak.
Ini pakai gigi 1. Kalau tanjakan seperti ini sih ringan kayaknya. Nah, ini tanjakan di mobil ini masih normal, di tanjakan oke. Suspensinya juga nyaman. Kampas kopling masih bagus. It's okay overall untuk mobil ini. Daihatsu Terios 2012 TX manual transmisi. Oke teman-teman, layak untuk dibeli untuk sahabat saya Sony. Oke, ini sudah mencapai kesepakatan untuk harganya di angka 128,5 juta dengan kondisi PR. Untuk bannya ganti 1 buah atau 2 buah, kemudian untuk feedbacknya itu kayak ada bunyi-bunyian, tapi tidak masalah, itu PR yang sangat minor dan tidak terlalu berat ya. Untuk penggantiannya biayanya lebih murah. Deal, selamat untuk harganya tercapai di angka 128,5 juta. Ini akan dibawa pulang langsung oleh pembeli Mas Sony. Semoga selamat sampai tujuan ya Mas. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe.